Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersyukur pada hari ini teman-teman semuanya. Oh iya, mari kita lanjutkan Choli Fajrin part 2 ini ya. Oh iya, terakhir kan kemarin Fajrin cerita tentang masa SD ya, masa di awal-awal Fajrin masuk sekolah lagi. Oke, sekarang Fajrin mau cerita di masa SMP. Jadi waktu mau masuk SMP sebenarnya saya mau masuk SMP negeri teman-teman. Cuman mungkin karena saya SD-nya LB, jadi pengumuman kelulusan tuh datangnya telat. Dan kan kalau pendaftaran ini sekolah negeri itu kan ada batasnya ya, nggak kayak swasta ya. Hasil saya jadinya sekolahnya di swasta di salah satu SMP. Saya sebut aja ya nama SMP-nya, di SMP Islam Datori Bandang. Di SMP situ Fajrin juga dipersulit teman-teman, nggak langsung diterima. Tapi alhamdulillah dengan bantuan kepala panti saya waktu itu Pak Subuh dan bantuan teman-teman organisasi Pertuni, bisalah saya masuk ke SMP situ. Oh ya, saya juga masuk SMP gara-gara motivasi teman saya Lutfi yang pernah bilang kalau Allah emang memampukan kita pada suatu tempat, istilahnya Allah menempatkan kita pada suatu tempat, berarti Allah memampukan kita. Alhamdulillah saya bisa diterima. Oh ya, waktu itu karena mengurusi bagian administrasi kayak kelengkapan berkas gitu, akhirnya saya nggak bisa masuk sekolah di hari pertama. Hari kedua ya saya bareng teman-teman yang netra juga, ada waktu itu yang SMA di Datri Bandang juga, tapi ya dia kan SMA-nya, saya SMP-nya, bareng-bareng lah ke sana. Ya alhamdulillah SMP lumayan lah. Menurut saya di SMP itu tidak begitu berat sih tantangannya. Guru-gurunya juga baik-baik. Teman-teman saya juga ramah-ramah. Dan alhamdulillah teman-teman, selama SMP saya tidak pernah keluar dari 5 besar dan pernah jadi ranking 2 umum, bisa dibilang kayak gitulah, karena saya kan di kelas 9A. Ya alhamdulillah, dari sini saya juga mau terima kasih kepada seluruh guru-guru saya di SMP, terutama guru-guru bahasa Inggris. Menurut saya guru bahasa Inggris itu selalu baik. Terima kasih buat Mem Uni yang selalu mendukung saya meskipun saya adalah siswa yang disabilitas, kepada Bu Nurhalisa dan semua guru-guru yang mungkin belum sempat saya sebutkan, tapi tidak berarti saya melupakan jasa-jasa beliau. Dan juga tak lupa saya kirimkan rasa terima kasih saya kepada Bunda Dahniar, guru BK kami di SMP Datori Bandang. Oh ya teman-teman, di SMP itu saya pernah tuh disuruh lari sama guru SMP saya. Jadi teman kiri kanan tuh yang ngawasin saya lari, dan itu salah satu hal yang berkesan bagi saya, karena menurut saya gimana ya, tuh netra disuruh lari, wah keren sih. Dan waktu SMP juga pernah tuh jadi kayak penonton lah di English Corner. Ada waktu itu sekolah saya yang jadi pembicara dan beberapa murid ditunjuk jadi peserta atau penontonnya di dalam studionya TVRI Sulsel. Ya alhamdulillah teman-teman, makasih juga buat teman-teman saya yang sering bantu saya. Ada Fitra Inur yang sekarang udah nikah, ada Lasmi, ada Hikmah, terutama juga buat 2 saudara saya yang udah saya anggap saudara di SMP, ada Ergi, ada Fahrozi, dan yang lainnya. Ya semoga kebaikan teman-teman mendapatkan hal yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup di sini dulu ya teman-teman, Coli part 2 ini, cerita of my life. Semoga teman-teman tidak bosan-bosannya mendengarkan suara saya, dan semoga cerita saya bisa memberi sedikit semangat, bisa menjadi sedikit inspirasi mungkin, dan bisa menjadi satu hal yang bisa menjadikan teman-teman tuh lebih bersyukur sama keadaan teman-teman. Karena ingat teman-teman, kita terlahir sudah dengan kecukupan, sudah dengan kesempurnaan kita masing-masing. Maka dari itu tugas kita lah sebagai manusia untuk memaksimalkan kecukupan dan kesempurnaan yang Allah berikan. Karena Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah mencacatkan makhluknya, dan Allah pasti tahu bahwa kita mampu. Karena Allah tidak pernah memberikan ujian di luar keterbatasan kita sebagai manusia. Terima kasih. Salam inklusi, salam bahagia dari dalam hati.